عزة فينا وسؤدد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku tercinta di jalan Allah, mungkin pernah di antara kita yang merasa menghadapi masalah ini di dunia ini terasa sangat berat sekali, hingga akhirnya kita itu merasa hampir putus asa. Ada perasaan perasaan khawatir, dengan kekhawatiran yang sangat, karena mungkin kita merasa tidak mampu untuk menanggung segala beban masalah yang saat ini mungkin menimpa kita. Maka bolehlah saya berkisah sedikit. Ada seorang pemuda ini mengalami cobaan hidup yang luar biasa, cobaan yang sangat berat dia rasakan, hingga akhirnya dia mulai putus asa, frustasi, tidak tahu harus kemana, buntu pikirannya, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang tua bijak. Ketika bertemu, orang tua ini bertanya, "Wahai anak muda, kulihat wajahmu kusut, kelihatannya engkau menanggung masalah yang teramat berat." "Betul Pak Tua, sungguh hari ini aku merasakan hidupku terjepit dan aku tidak bisa berbuat apapun. Aku sudah frustasi, sudah putus asa, tidak ada harapan lagi di dalam jiwaku." "Wahai anak muda, mau tidak engkau kuberikan sebuah obat atau sebuah solusi untuk mengatasi masalah?" Dengan muka agak berbinar senyum yang dipaksakan, pemuda ini mengatakan, "Tentu saja Pak Tua. Memang hari ini aku memerlukan obat yang bisa menyembuhkan lukaku ini, menyembuhkan sakitku ini." Maka diajarlah pemuda ini ke rumahnya si kakek tua. "Anak muda, ya ke rumah. Sampai di rumah, tunggu sebentar, aku buatkan obatnya untukmu." Jadi waktu itu pemuda duduk, kemudian Pak Tua pergi ke dapur. Dia membawa air 1 gelas. Dia membawa air, kemudian membawa garam sama sendok. Kemudian dia isi gelasnya itu dengan garam setengah. Jadi setengah gelas itu dia isi garam. Kemudian sisanya itu dia kasih air. Kemudian diaduk-aduk sampai larut garamnya, sampai pekat itu. "Wahai anak muda, coba engkau minum larutan ini." Maka si anak muda ini pun dia ambil, dia kemudian mulai meneguknya perlahan. Belum sampai habis, baru sekali tegukan langsung muntah dia. Muntah dia. Oh, rasanya udah tidak karu-karuan. "Pak Tua, ini apa ini? Rasanya tidak enak sekali, asin bercampur pahit." Karena memang pekat sekali larutan garamnya. "Oh, bagaimana rasanya?" "Saya tidak bisa nelan ini." "Oh, kalau begitu, ayo sekarang ikut saya. Coba kamu ke belakang, ada garam itu di dapur 1 karung, kamu bawa, kamu angkat, ikut bersama saya." Maka pemuda ini ke dapur, dia panggul garamnya, "Ikuti saya." Kemudian oleh Pak Tua ini dibawa ke sebuah telaga. Anak muda, kita ikut saya, kamu naik ke sampan itu, kemudian kita ke tengah telaga." Sebenarnya juga agak penasaran juga ini, sebenarnya Pak Tua ini mau ngapain ini kan. Cuma karena dia mungkin sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya ikut ini pemuda ini. Sampai di tengah telaga mendayung, kemudian, "Ayo anak muda, sekarang coba engkau tuangkan garam 1/4 saja ke telaga ini. Tuangkan, kemudian aduk-aduk telaganya. Tuangkan 1/4 karung garam, kemudian diaduk-aduk dengan dayung. Coba kamu ambil air telaga itu 1 ciduk tangan, coba kamu rasakan." Rasa pemuda, "Bagaimana rasanya? Ada rasa asin apa tidak?" "Tidak." "Nah, sekarang kamu masukkan setengahnya lagi. Masukkan setengah, aduk-aduk lagi. Rasakan asin apa tidak?" "Tidak." "Nah, kalau sudah, kamu masukkan garam 1 karung itu semuanya ke telaga. Dimasukkan semuanya, aduk-aduk. Coba kamu rasakan lagi, asin apa tidak?" "Tidak." Itulah anak muda.
Sesungguhnya yang membuat engkau tidak mampu menanggung beban yang saat ini mungkin sedang membelitmu adalah bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena pola pikirmu, karena kerdilnya jiwamu. Seandainya engkau mempunyai masalah, mempunyai jiwa yang luas, mempunyai jiwa yang besar, insya Allah masalah seberat apapun mungkin tidak bisa engkau selesaikan. Kalau engkau mempunyai jiwa seperti telaga ini, masalah apapun tidak akan berasa bagimu. Tapi kalau kamu mempunyai jiwa seperti air yang ada di dalam gelas, sedikit masalah itu sudah cukup untuk menggoncangkan dirimu. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak di antara kita juga berpola pikir seperti pemuda ini. Ketika mendapat masalah, kita itu betul-betul seakan-akan mendapat masalah yang besar, seakan-akan tidak sanggup. Padahal Allah sudah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali dia itu bisa menanggungnya. Sekarang cobalah bersikap menjadi telaga, jangan bersikap menjadi gelas. Insya Allah kalau kita bersikap menjadi telaga, apapun masalah kita, Allah akan selesaikan. Apapun masalah kita akan kuat menghadapinya. Kalau kita bersikap seperti gelas, Masya Allah, sempit hidup kita. Di mana-mana kita bermasalah, problem sedikit kita goncang, frustasi. Kita masih punya Allah. Kita masih punya Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau memang orang-orang kafir tidak punya Tuhan, tidak punya pegangan, wajarlah mereka frustasi, kena masalah sedikit, lari ke pub, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Tetapi kita punya Allah, kita punya iman. Dan bagi orang yang beriman itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Anda terinspirasi, menjadi semangat kembali, dan begitu halnya dengan saya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi langkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما استكنا إنه هنا